السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله, kepada jamaah yang hadir di kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan kajian ini di mana saja berada, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak, dan semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang kamu peroleh semuanya datang dari Allah Ta'ala. Yang kita wajib bersyukur atas semua nikmat. Nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam. Nikmat yang paling besar adalah nikmat sunnah. Nikmat yang paling besar adalah kita mengikuti Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Dan nikmat yang paling besar, Allah memberikan kita hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri, dan kita berusaha dari apa yang kita kaji, yang kita tuntut, yang kita cari, yang kita belajar, kita berusaha untuk memahami dengan pemahaman yang benar. Karena ketika kita memahami dengan pemahaman yang benar dan kita mengamalkannya, berarti Allah menghendaki kepada kita kebaikan. Antum ingat itu. Ketika kita belajar nuntut ilmu dan kita berusaha untuk memahami dengan pemahaman yang benar, dan kemudian kita mengamalkannya, ini berarti Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Kalau tidak, ya berarti Allah tidak menghendaki kebaikan. Sebab Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan memberikan pemahaman dia tentang agama. Jadi kalau Allah menghendaki seorang kebaikan, diberikan dia pemahaman tentang agama, maka kita harus berusaha bagaimana memahami dengan pemahaman yang benar. Kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Pernah juga saya sampaikan penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in di juz yang pertama, bahwa beliau mengatakan bahwasanya tonggak
agama Islam dibangun di atas dua tonggak. Yang pertama husnul fahm, yang kedua husnul qasd. Yang pertama husnul fahm, artinya pemahaman yang benar, pemahaman yang baik. Yang kedua husnul qasd, artinya niat yang benar. Husnul qasd artinya niat yang benar. Ini harus kita pahami, bahwa kita harus betul-betul memahami dengan benar, kemudian kita mengerjakan semua itu dengan ikhlas karena Allah SWT. Harus punya tujuan juga yang benar. Itu dua tonggak Islam. Nanti antum lihat kepada penuntut ilmu dan para asatidzah, antum lihat di kitabnya Imam Al-Qayyim di juz yang pertama, I'lamul Muwaqqi'in, yang ditahqiq dan ditakhrij oleh Syekh Masyhur Hasan bin Salman. Ikhwan fillah, azakumullah, kita wajib untuk belajar dan belajar. Dan ini yang sering saya ingatkan ribuan kali. Belajar itu ya baca kitab-kitab para ulama, baca kitabnya langsung, baca kitabnya, kemudian memahaminya, kemudian mengamalkannya dengan ikhlas dan ittiba. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan, dikasih oleh Allah umur. Nah, kita jaga tuh kesempatan umur kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana yang setiap hari kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Dan terus melakukan amal-amal saleh dengan ikhlas dan ittiba. Karena yang Allah akan nilai kepada kita yaitu dari amal-amal yang kita lakukan itu ikhlas atau tidak, sesuai dengan contoh Nabi atau tidak, dan kita lakukan terus sampai di akhir hayat kita. Karena yang Allah nilai itu di akhir dari kehidupan kita, bukan di awalnya, di akhirnya. Bagaimana kita mengamalkan agama ini? Ada riwayat menyebutkan dari Fudail bin Iyad, ketika ada orang bertanya kepada Fudail, tentang umur yang ada pada dia, Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, kalau engkau tahu bahwa engkau ini akan kembali kepada Allah, ketika orang itu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ada seorang mengucapkan demikian di depan Fudail bin Iyad. Fudail berkata, tahukah engkau penafsiran ucapanmu tadi? Penafsirannya, aku adalah hamba Allah dan aku akan kembali kepada Allah. Barang siapa yang mengetahui bahwa dirinya adalah hamba Allah dan akan kembali kepada Allah, maka adalah ia mengetahui bahwa dirinya akan dihisab pada hari kiamat. Barang siapa mengetahui bahwa dirinya akan dihisab pada hari kiamat, hendaklah ia mengetahui bahwa ia akan ditanya. Barang siapa mengetahui bahwa dirinya akan ditanya, hendaklah ia menyiapkan jawaban pertanyaan itu. Kemudian orang itu berkata, bagaimana caranya untuk mempersiapkan jawaban nanti di hadapan Allah? Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, jawabannya sederhana. Kata orang itu apa? Fudail berkata, tuhsinu fima baqiya yughfaru laka ma madha, fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhidta bima madha wa bima baqi. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, tuhsinu fima baqiya yughfaru laka ma madha,
fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhidta bima madha wa bima baqi. Kata Fudail rahimahullah, engkau memperbaiki umur yang masih ada, niscaya dosa-dosamu yang telah lalu akan diampuni. Karena jika engkau berbuat salah, berbuat dosa di sisa usia, maka engkau akan disiksa karena dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang sekarang yang engkau lakukan di sisa usiamu. Ini dibawakan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Awliya, dan juga dibawakan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Jami' Ulum wal Hikam. Jadi seorang mukmin dia harus berusaha bagaimana memperbaiki diri dari sisa umur yang Allah berikan kepada kita dengan bertaubat atas semua dosa-dosa, melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah ini ada dasarnya, ada dalilnya, karena dia seorang tabi'i, yaitu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Awsat. Kata Rasulullah SAW, man ahsana fima baqiya ghufira lahu ma madha wa man asaa fima baqiya ukhidha bima madha wa ma baqiya. Rasulullah SAW bersabda, man ahsana fima baqiya ghufira lahu ma madha wa man asaa fima baqiya ukhidha bima madha wa ma baqiya. Barang siapa yang berbuat kebaikan dan memperbaiki dirinya di sisa umurnya, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Dan barang siapa yang berbuat dosa dan maksiat di sisa umurnya, maka dia akan disiksa atas dosa-dosanya yang lalu dan di sisa umurnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an. Imam Al-Haythami dalam kitabnya Majma'uz Zawaid di juz yang ke-10, beliau mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanad yang hasan, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah ahadits as-sahihah di juz yang ke-7. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man ahsana fil islami lam yu'akhadh bima amila fil jahiliyah wa man asa'a fil islami ukhidha bil awwali wal akhiri. Barang siapa yang berbuat kebaikan dan memperbaiki dirinya pada masa Islamnya, ia tidak dihukum atas perbuatan jeleknya di masa jahiliyah. Tetapi barang siapa yang berbuat dosa dan kejelekan pada masa Islamnya, maka ia akan dihukum atas dosanya yang lalu dan yang akhir. Jadi orang-orang yang, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan juga Abu Awana, Ibnu Majah, Ahmad dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dan Syekh Al-Albani juga mensahihkan dalam silsilah ahadits as-sahihah di juz yang ke-7. Jadi seorang mukmin justru dia berusaha bagaimana dia melakukan amal-amal soleh di akhir hayatnya, dan dia gunakan umurnya yang sebaik-baiknya, karena umurnya seorang mukmin itu sangat berharga. Umurnya seorang mukmin itu sangat berharga. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yatamanna ahadukumul mauta wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu innahu idza mata ahadukum inqata'a amaluhu wa innahu la yazidul mu'mina umuruhu illa khaira. Kata Nabi SAW, janganlah salah seorang dari kamu
berangan-angan menginginkan kematian, dan janganlah dia berdoa untuk mati sebelum datang kematian kepadanya. Sesungguhnya apabila seorang dari kamu mati, niscaya terputuslah semua amalnya, dan sesungguhnya umur itu tidaklah menambahkan sesuatu bagi orang mukmin kecuali kebaikan. Hadis ini sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Artinya Nabi menyebutkan di sini SAW, wa innahu la yazidul mu'mina umuruhu illa khaira. Dan sesungguhnya umur itu tidaklah menambah sesuatu bagi orang mukmin kecuali kebaikan. Artinya waktu bagi orang mukmin itu sangat berharga. Makanya kita harus berusaha bagaimana menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Jangan ada waktu yang terbuang dengan sia-sia. Untuk ngobrol, untuk jalan-jalan, untuk main HP, untuk nonton, untuk main game atau yang lain. Anda perhatikan waktu itu berharga dan Allah akan tanya. Dihabiskan untuk apa? Wa an umrihi fima afna, tentang umurnya akan ditanya oleh Allah. Jadi seorang mukmin dia harus berusaha bagaimana waktunya, setiap detik, setiap menit itu, setiap jam bermanfaat bagi dia. Karena Nabi menyebutkan SAW dalam hadis ini, wa innahu la yazidul mu'mina umuruhu illa khaira. Sesungguhnya umur itu tidak menambah sesuatu bagi orang mukmin kecuali kebaikan. Maka kita berusaha untuk mengisi umur itu dengan kebaikan. Ya, berbuat kebaikan seperti melaksanakan sholat yang 5 waktu, sholat sunatnya, rawatibnya, sholat tahajud, sholat duha, zikir pagi dan sore, membaca Al-Quran. Dan saya sudah sering sampaikan, minimal seorang mukmin baca Al-Quran berapa juz? Berapa juz? 1 minimal. Itu sabda Rasulullah SAW. Disuruh kita untuk menghatamkan Quran dalam waktu sebulan. Berarti kita baca 1 juz. Kalau bisa 2 juz, karena Nabi menyebutkan demikian. Kalau bisa 3 juz. Jadi isi waktu itu dengan yang bermanfaat. Membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi SAW, kemudian membaca buku-buku yang bermanfaat, kemudian juga mengisi dengan berzikir kepada Allah, membantu kedua orang tua yang sudah saya sampaikan tentang birrul walidain. Antum ada kesempatan untuk berbuat baik kepada orang tua, kesempatan, gunakan waktu itu, jangan disia-siakan. Karena setiap kita membantu orang tua itu merupakan kebaikan, ganjaran, pahala, dan membawa ke sorga. Itu perhatikan tuh. Yang bisa kita bantu keluarga kita bantu. Kemudian juga apalagi yang bisa kita bantu? Kita harus jadi orang yang bermanfaat. Kita sebagai talibul ilm, saya dan antum sama sebagai penuntut ilmu. Tapi apa yang harus bermanfaat buat hidup kita dan juga bermanfaat buat orang lain. Jangan sampai kita hidup jadi beban buat orang lain, jangan. Harus bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Jadi kita harus bermanfaat buat diri kita, bermanfaat buat orang tua kita, bermanfaat buat istri kita, bermanfaat buat anak kita, bermanfaat buat tetangga kita, bermanfaat buat manusia. Perhatikan tuh. Jangan jadi beban buat manusia, jangan. Kita harus bisa memberikan manfaat. Makanya Nabi menyebutkan bahwa seorang tidak boleh dia mengharapkan kematian. Dia harus berbuat kebaikan. Karena umur itu bagi orang mukmin akan menambah kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta imma muhsinun fala'allahu yazdadu khairan wa imma musi'un la'allahu yasta'tib. Kata Nabi, janganlah salah seorang dari kamu berangan-angan menginginkan kematian. Mungkin dia adalah orang yang selalu berbuat kebaikan, maka dengan bertambah umurnya bisa jadi bertambah kebaikannya. Atau mungkin dia adalah orang yang berbuat dosa dan kesalahan,
maka dengan bertambah umurnya barangkali dia bertaubat dari kesalahan-kesalahannya dan mencari ridha Allah SWT. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, di antara kesalahan yang berulang setiap hari yang kita harus hindari itu ada 4 kesalahan yang selalu berulang setiap hari. Ada 4 kesalahan yang selalu berulang setiap hari. Yang pertama, berbuat dosa dan maksiat. Setiap hari seorang mesti berbuat dosa dan maksiat, tapi dia wajib bertaubat kepada Allah. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat kesalahan adalah mereka yang bertaubat kepada Allah. Selalu bertaubat kepada Allah Taala. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Jadi setiap hari kita berbuat dosa, setiap manusia berbuat dosa. Maka kita berusaha untuk menghindari itu. Tetap sebagai manusia ada aja kesalahan itu, nggak bisa lepas. Tapi dia wajib bertaubat kepada Allah setiap hari. Dia wajib istighfar, minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Taala. Makanya anjurannya para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam, setelah mereka mendakwakan dakwah tauhid, maka diperintahkan umatnya untuk istighfar kepada Allah dan taubat. Nanti antum bisa lihat tuh dalam surah Hud. Dalam surah Hud antum lihat itu. Ada 3 kali atau 4 kali Allah ulang itu. Jadi para anbiya wa rasul mendakwakan kaumnya untuk mentauhidkan Allah, kemudian disuruh tuh untuk istighfar kepada Allah, minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kesalahan yang kedua yang selalu berulang setiap hari, menyia-nyiakan waktu. Supaya lebih jelas di surah Hud, antum bisa lihat di surah Hud yang tadi, yang pertama tadi sebelum saya masuk yang kedua, di ayat 3, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Hendaklah kalian minta ampun kepada Allah dan taubat kepadanya. Yumati'kum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah. Maka Allah akan memberikan kesenangan kepada kamu sampai waktu tertentu, dan Allah memberikan karunia bagi orang yang mempunyai keutamaan. Kemudian Allah sebutkan lagi di dalam surah Hud juga ayat 52, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Wahai kaumku, mintalah ampun kepada Allah dan taubatlah kepadanya. Kemudian di ayat 61-nya, wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Dan kepada Thamud kami utus saudara mereka itu Saleh, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak ilah bagi kalian selain Allah. Artinya nggak ada Tuhan yang lain kecuali Allah SWT. Allah telah menumbuhkan kalian dari bumi ini, atau menciptakan Adam dari tanah, dan Allah menjadikan kalian untuk meramaikan, artinya mengelola bumi ini dengan ibadah kepada Allah.
dan juga dengan berusaha mencari maisha. Maka fastaghfiru, maka kalian hendaklah minta ampun kepada Allah. Tsumma tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kepadanya. Inna rabbi qaribun mujib, sesungguhnya Rabbku adalah maha dekat dan maha mengabulkan. Ini 3 ayat ini dalam surah Hud. Kemudian kita masuk yang kedua dari 4 kesalahan yang berulang setiap hari, menyanyiakan waktu. Dan ini paling banyak ini, setiap hari ini kita menyanyiakan waktu. Kadang-kadang waktu untuk ngobrol, untuk jalan, untuk lihat HP, untuk baca yang tidak bermanfaat, dan yang lainnya, untuk permainan. Banyak waktu yang terbuang. Dan ini akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Waktu itu sangat berharga bagi seorang mukmin. Jangan sampai kita sia-siakan. Al-Imam Ibnu Qayyim banyak menyebutkan dalam kitabnya Al-Fawaid tentang masalah ini, dan juga dalam kitab-kitab yang lain. Waktu jangan sampai terbuang. Kita ini nggak sadar bahwa waktu kita banyak sudah terbuang. Setiap hari antum hitung deh, banyak yang terbuang. Dari antum baca HP aja, baca WA 1 jam, 1 jam itu antum bisa baca Al-Quran 2 juz. 1 jam itu 2 juz, habis waktu itu. Belum ngobrol, kadang-kadang sholatnya 10 menit tapi ngobrolnya 20 menit gitu. Habis sholat ngobrol. Bahkan kadang-kadang pada maghrib sampai isya dia di masjid, mungkin dia bisa baca Quran kan 2 juz, enggak, ngobrol. Dari mulai pada maghrib sampai isya, berapa waktu yang dihabiskan itu? Antum setiap hari banyak waktu yang terbuang, dan Allah akan tanya, waktu kita udah habis nih untuk cari maisha 8 jam, jangan diisi lagi dengan yang lain. 8 jam ini untuk cari maisha kita, mencari nafkah, jangan diisi dengan yang gak bermanfaat. Harus kita isi, karena kita hidup untuk ibadah kepada Allah. Allah menciptakan kita bukan buat makan, bukan buat main-main, bukan buat kerja, untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah. Jangan habis waktu kita buat yang lain-lain. Kadang juga habis buat tidur gitu. Buat jalan, buat tidur segala. Waktu itu berharga dan Allah akan tanya tentang waktu kita gitu. Yang ketiga, 4 kesalahan yang berulang setiap hari. Yang ketiga, membicarakan hal yang tidak berguna. Banyak hal-hal yang gak ada manfaatnya kita bicarakan. Kita kan kadang-kadang lihat tuh berita-berita yang ada ya di media sosial atau yang lain, terus dibicarakan, gak ada manfaatnya. Nabi bersabda SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Dan ini sudah pernah saya sampaikan di sini. Kita harus meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Di sini sahih Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi yang enggak bermanfaat jangan bicarakan. Jangan cari gosip, jangan ngomong ini ngomong, enggak ada manfaatnya sudah. Tinggalkan itu. Banyak waktu kita yang terbuang dengan sia-sia gitu. Hatta kerja aja kita harus batasi waktu kita. Kerja loh, kita batas waktu kita. Bahwa kita hidup bukan untuk kerja, bukan buat dagang hidup kita. Kita untuk ibadah kepada Allah. Kita atur gitu. Jangan habis dari mulai pagi sampai sore sampai malam urusin kerjaan. Ini orang bodoh yang seperti ini. Orang tolol, nggak berakal. Orang beriman waktunya berharga, bermanfaat, tetap wajib cari nafkah. Dan ini saya ulang beribuan kali, wajib cari nafkah. Tapi tidak habis waktu untuk cari nafkah. Habis waktu untuk itu. Harus ada waktu kita buat diri kita. Ada waktu kita buat orang tua kita. Ada waktu kita buat istri kita. Ada waktu kita buat anak kita. Ada waktu kita apa yang kita bisa lakukan untuk Islam dan kaum muslimin. Tinggal kita atur waktu gitu. Jangan sia-sia waktu kita. Kemudian yang keempat,
Yang keempat, kesalahan yang selalu berulang setiap hari, memberikan porsi perhatian yang terlalu besar terhadap masalah-masalah yang sepele, yang gak ada artinya. Ini kaitan juga dengan yang ketiga tadi. Ya, mendengarkan berita-berita, kabar-kabar burung, gosip-gosip dan yang lainnya yang gak ada manfaatnya. Kadang-kadang orang sibuk dengarkan, kalau 2 tahun yang lalu di awal pandemi sibuknya dengarkan apa? Berita tentang apa? Corona. Akhirnya jadi apa? Jadi orang yang penakut, jadi paranoid, penakut dia. Ini akibat berita ini. Kalau orang beriman tidak, nggak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah tetapkan kepada kita. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Dalam surah At-Taubah ayat 51. Itu harus orang mukmin, nggak usah takut, nggak boleh takut, harus berani orang mukmin. Di antara akhlak yang mulia, syaja'ah. Di antara akhlak yang tercela, jaban, penakut. Al-jubn. Nabi berlindung kepada Allah dari sifat penakut. Jadi kita perhatikan tuh, berita-berita yang nggak manfaat bagi kita, itu tinggalkan. Jangan ikuti berita, jangan, nggak ada manfaat, tinggalkan semuanya itu. Justru berita yang paling baik dari Al-Quran, dari Allah dan dari Rasulnya, antum sibukkan itu berita udah yang bermanfaat dunia dan akhirat dan membahagiakan hati kita. Kalau kita mau bahagia, baca Quran, baca hadis Nabi, baca kitab-kitab para ulama salaf, manfaat. Kalau dengerin berita medsos, antum lama-kelamaan jadi penyakit akhirnya. Ya, mungkin antum juga pernah dengar berita lagi, ada berapa orang karena ngikuti medsos jadi orang gila. Antum jangan jadi orang gila, jangan. Antum talibul ilm harus sibuk dengan apa? Dengan ilmu, dengan baca Quran, baca hadis, dengan baca kitab para ulama, baca buku-buku yang bermanfaat. Jangan sibuk dengan demikian. Apalagi ada yang waktunya habis buat nonton, ada yang buat sinetron, ada lagi yang dengerin apa, nonton film Korea, ada yang, ya Allah ya Rabbi, katanya udah ngaji, nggak manfaat tuh ngajinya, nggak ada manfaat sama sekali itu. Antum nggak usah ngaji, percuma, kayak orang umum aja berarti antum, nggak ada manfaat sama sekali. Kita harus berubah ini, ngaji ini harus perubahan kepada yang lebih baik. Waktu kita berharga, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Yang dosa, yang salah, yang nggak, tinggalkan semuanya. Ya, saya pikir itu sampai sini. Dan kita berlindung kepada Allah dari segala macam yang tidak bermanfaat. Dan mohon kepada Allah agar kita diberikan al-afwa wal afiyah. Allahumma nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ampunan dan afiat, keselamatan, dijauhkan dari malapetaka di dunia dan akhirat. Sekarang kita lanjutkan kajian kita. Nanti antum baca buku Waktumu Dihabiskan Untuk Apa, antum baca. Di situ saya banyak menjelaskan bagaimana kita mengatur waktu kita agar bermanfaat, supaya tidak sia-sia. Karena banyak waktu kita yang terbuang dengan sia-sia, nggak ada manfaatnya sama sekali. Banyak talibul ilm yang waktunya terbuang dengan sia-sia, rugi nanti kita. Sekarang kita masuk pembahasan, kita masih melanjutkan dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, terakhir halaman terakhir poin yang ke 56, masih membahas tentang hukum sihir dan tukang sihir. Saya sudah jelaskan bahwa sihir adalah tipu daya syaitan melalui walinya tukang sihir, dukun, paranormal, orang pintar dan lain-lain. Sihir mempunyai hakikat dan pengaruh. Sihir mempunyai hakikat dan pengaruh. Karena itu kita diperintahkan berlindung kepada Allah dari pengaruh sihir. Sihir, guna-guna dan lainnya tidak akan mengenai seorang kecuali dengan izin Allah SWT.
Allah Ta'ala berfirman, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Surah Al-Baqarah ayat 102. Pada hakikatnya sihir dan tipu daya setan sangat lemah. Allah berfirman, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Sihir adalah syirik. Karena tukang sihir mendekatkan diri dan minta tolong kepada syaitan-syaitan dan bergantung kepada mereka. Di dalam sihir juga para tukang sihir mendakwakan diri mereka mengetahui yang gaib. Padahal yang gaib itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah SWT. Allah berfirman, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah, tidak mengetahui yang di langit dan bumi yang gaib itu kecuali hanya Allah. Dan mereka tidak tahu, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Dalam surah An-Naml ayat 65, jumhur ulama menetapkan bahwa tukang sihir harus dibunuh, seperti halnya pendapat mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad dalam riwayat yang dinukil dari mereka. Demikianlah hukum yang terwarisi dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an dan anaknya Hafsah radhiyallahu anha, Utsman bin Affan radhiyallahu an dan yang lainnya. Namun kemudian mereka berselisih pendapat apakah tukang sihir diperintahkan untuk bertaubat lebih dahulu atau tidak. Apakah orang itu menjadi kafir dengan sihirnya itu atau dibunuh hanya karena kerjanya yang menimbulkan kerusakan di muka bumi. Ini ikhtilaf para ulama. Tukang sihir kalau dia mau taubat, apakah bisa taubat? Bisa taubat. Taubat bisa. Artinya meskipun dia telah berbuat banyak kesalahan, kesyirikan, dosa-dosa yang besar merusak, dia dianjurkan untuk taubat kepada Allah Ta'ala. Kalau umpamanya dengan sihirnya dia membunuh orang, maka dia wajib dihukum, dibunuh. Jadi itu khilaf para ulama, apakah diperintahkan taubat dulu atau langsung dibunuh. Sebagian ulama menyebutkan tetap dianjurkan untuk taubat, tetap untuk taubat. Kemudian setelah dia taubat kemudian dibunuh, tidak ada masalah. Taubat, setelah dia taubat dibunuh karena dia telah membunuh orang lain dengan sihirnya, atau dia membuat kerusakan. Ada orang yang jadi gila dengan sihirnya, ada gitu. Ada orang yang terus dia terkena penyakit sampai dia mati dengan sihirnya itu, maka dia dibunuh. Dan yang melakukan ulul amri, artinya pemerintah yang melakukannya. Kemudian apakah orang itu menjadi kafir? Para ulama menjelaskan bahwa sihir seperti yang disebutkan tadi, tukang sihir selalu dia kalau ingin melakukan sihir mesti melakukan kesyirikan dulu. Dia nggak mungkin dia bisa melakukan sihir kecuali dengan berbuat kesyirikan, yang dia keluar dari agama Islam dulu, baru setan itu akan mau membantu dia gitu. Maka disebutkan oleh Syekhul Islam bahwa ijma'ul ulama bal akthar ulama ala anna sahir kafir yajibu qatluhu, bahwa para ulama telah ijma', bahkan kebanyakan ulama, bahwa tukang sihir kafir dan wajib untuk dibunuh gitu. Yang membunuh ulil amri gitu. Kalau kemudian dia bilang dia mau taubat, dikasih kesempatan dia taubat, tapi tetap dibunuh karena dia telah membuat kerusakan di muka bumi ini. Kemudian ada sebagian ulama mengatakan kalau dengan sihirnya ia membunuh orang, maka ia pun dibunuh. Kalau tidak, cukup ia dihukum, namun tidak sampai mati. Itu seandainya dalam perkataan maupun amalannya tidak terdapat kekufuran yang nyata. Demikian pendapat yang dinukil dari Imam Syafi'i
dan salah satu pendapat dalam mazhab Imam Ahmad. Jadi antum perhatikan di sini, 3 imam mazhab, Hanafi, Maliki dan Hambali, itu pendapatnya bahwa tukang sihir harus dibunuh. Kalau Imam Syafi'i tidak, dilihat dulu sihirnya, apakah sihirnya jelas-jelas dia membina bantuan kepada syaitan yang kemudian dia berbuat syirik dan dia mendakwakan bahwa dia mengetahui ilmu yang gaib, maka dia dibunuh. Tapi kalau tidak, tidak dibunuh. Itu pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi kalau Syekhul Islam menjelaskan sesuai dengan kesepakatan para ulama bahwa harus dibunuh dia karena merusak tukang sihir. Cuma tetap karena sihir ini banyak macamnya, anwa' sihir ini. Jadi nggak langsung dibunuh, dilihat bagaimana kerusakannya. Jadi Imam Syafi'i itu melihat apakah dia merusak atau tidak, membunuh atau tidak, dan yang lainnya itu nggak langsung dibunuh. Dan ini salah satu pendapat dari pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagian ulama salaf berpendapat bahwa tukang sihir kafir dan belajar sihir hukumnya adalah haram. Karena nas bahwa sihir itu kufur, nas Al-Quran, ayat yang kita sudah baca tadi di surah Al-Baqarah ayat 102. Kan disebutkan wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ini nas Al-Quran mengatakan bahwa belajar sihir hukumnya apa? Kufur. Nas itu Al-Quran bahwa orang belajar sihir kufur. Maka di sini disebutkan bahwa tukang sihir kafir dan belajar sihir hukumnya haram. Para sahabat Imam Ahmad menyatakan kafir bagi orang yang belajar dan mengajarkan sihir. Bisa dilihat dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah di juz yang ke-12. Sihir adalah dosa besar yang membinasakan seseorang di dunia dan akhirat. Tukang sihir tidak akan bahagia di mana saja ia berada, dan dia tidak akan tenang hidupnya selama-lamanya. Karena orang melakukan sihir berbuat syirik. Dalam riwayat Nasai disebutkan wa man sahara faqad asyraka. Barang siapa berbuat sihir maka dia telah berbuat syirik. Dan orang yang melakukan sihir enggak akan bahagia hidupnya, tidak akan bahagia. Karena Allah menyatakan demikian dalam surah Thaha di ayat 69, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Dan tidak akan menang pesihir itu dari manapun dia datang. Artinya orang tukang sihir tidak akan bahagia selama-lamanya di mana aja dia berada. Karena dia membawa kerusakan di muka bumi ini. Kemudian bahwa sihir itu termasuk dosa besar yang besar, itu hadis Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hun? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlu an-nafs allati harrama Allahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu al-mal al-yatim wa tawalli yawm az-zahf wa qadhfu al-muhsanat al-mu'minat al-ghafilat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkanlah 7 perkara yang membawa kepada kehancuran. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah 7 perkara itu? Apa 7 perkara yang membawa kepada kebinasaan? Maka Rasulullah SAW menjawab, asyirku billah. Yang pertama syirik kepada Allah. Yang kedua was-sihr, sihir. Yang ketiga wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan jalan yang dibenarkan oleh agama. Wa aklu riba, makan riba. Yang keempat. Yang kelima wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yang keenam wa tawalli yaumaz zahf, membelot dalam peperangan. Yang ketujuh wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat,
melontarkan tuduhan zina terhadap wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa sedangkan ia tidak tahu menahu tentangnya. Hadis ini sahih Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Nabi setelah menyebutkan syirik kepada Allah disebutkan sihir. Ini termasuk dosa besar dan membinasakan. Adapun hukuman mati bagi tukang sihir adalah dipenggal lehernya. Adapun hukuman mati bagi tukang sihir adalah dipenggal lehernya, dibunuh. Sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab, Jundub al-Khair dan Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Namun yang melaksanakan hukum tersebut adalah ulil amri, pemerintah Islam setelah melalui proses pengadilan. Saya akan lanjutkan bahasan ini dari doa dan wirid. Kalau ada yang bawa bukunya untuk melihat dari buku doa dan wirid tentang masalah sihir, berkaitan tentang pengobatan terhadap sihir dalam buku doa dan wirid. Tentang hakikat sihir sudah kita bahas. Dan sihir itu merupakan bagian daripada tipu daya syaitan. Dan sihir itu tidak akan mengenai kecuali dengan izin Allah. Kemudian saya sebutkan lagi macam-macam sihir. Sihir ini banyak macamnya. Ada sihir mahabbah, sihir kekuatan gaib, sihir pandangan mata seperti sulap, sihir yang membawa orang itu kepada penyakit, sihir yang membawa kepada perceraian, dan macam-macam disebutkan oleh para ulama sihir-sihir itu. Nah, sekarang kalau ada orang yang sudah terkena sihir, dia terkena sihir, nah, bagaimana? Jadi sihir ini mempunyai hakikat, dan ini penjelasan para ulama salaf dari ahlu sunnah. Kenapa mereka menjelaskan bahwa sihir itu mempunyai pengaruh? Karena nas Al-Quran menyebutkan demikian, dan bisa memisahkan suami dengan istrinya. Karena ada golongan dari ahlul bid'ah yang mengingkari adanya sihir. Perhatikan tuh, kenapa dibahas sihir ini dalam kitab-kitab akidah? Karena ada golongan yang sesat yang mengingkari tentang sihir, seperti Mu'tazilah mengingkari tentang sihir karena nggak cocok dengan akalnya dia. Seperti kemasukan jin, itu bagi Mu'tazilah nggak ada bagi dia, karena nggak masuk di akalnya dia. Kalau nas Al-Quran menjelaskan bahwa sihir itu ada, hadis juga mengatakan demikian, dan Nabi juga pernah tersihir dan punya pengaruh sihir itu. Kemudian saya sebutkan di sini bagaimana pengobatan atau penanganan kalau orang ingin dia selamat dari gangguan sihir. Bagian pertama ini yang berkaitan dengan pencegahan, yaitu yang pertama mentauhidkan Allah. Nanti antum lihat dalam buku doa dan wirid. Yang kedua, menunaikan kewajiban syariat yang ditentukan Allah, meninggalkan yang dilarang, dan bertaubat dari semua dosa. Yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran. Perhatikan tuh, memperbanyak membaca Al-Quran di rumah tuh, jangan tinggalkan baca Al-Quran. Minimal 1 juz, kalau bisa 2 juz. Jadi jadikan Al-Quran ini sebagai wirid yang kita baca setiap hari, jangan ditinggalkan itu. Terutama kita baca surah apa? Al-Baqarah. Yang lain tetap 1 juz kita baca, 2 juz kita baca, Al-Baqarah juga kita baca. Sebab Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakatun wa tarkaha hasratun
wala tastati'uhal batalatu. Kata Nabi SAW, bacalah surah Al-Baqarah karena sungguh mengambilnya adalah barokah. Membacanya, memahaminya barokah. Meninggalkannya adalah kerugian, dan tukang-tukang sihir tidak akan mampu mengalahkannya. Kalau kita baca surah Al-Baqarah, tukang sihir tidak akan bisa masuk ke rumah kita. Ini hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Dan juga hadis Nabi yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis ini sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian kita baca lagi yang keempat. Jadi yang pertama mentaati Allah, yang kedua menekan kewajiban, menjauhkan larangan, yang ketiga memperbanyak membaca Al-Quran, yang keempat melindungi dan membentengi diri dengan membaca zikir-zikir dan juga doa-doa perlindungan yang disyariatkan, seperti membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, atau boleh juga 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sini sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Jadi kita baca itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah semata. Tidak ada sekutu bagi Allah, milik Allah seluruh kerajaan, dan hanya bagi Allah segala pujian, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian juga di samping itu kita baca zikir pagi dan sore, jangan tinggal tuh zikir pagi sore. Antum baca, istri antum baca, anak antum juga baca setiap hari, ajarkan itu setiap hari. Zikir pagi dan sore jangan tinggalkan itu. Kemudian zikir-zikir yang lain juga dibaca. Zikir ketika mau tidur, bangun tidur, ketika masuk WC, keluar WC, dan yang lainnya itu baca zikir-zikir itu dan yang lainnya. Karena zikir itu akan melindungi seorang mukmin dari gangguan syaitan. Kemudian yang kelima yaitu memakan 7 kurma ajwa di pagi hari, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istabaha bi 7 tamaratin ajwatan lam yadurruhu dzalikal yaum summun wala sihrun. Kata Nabi SAW, barang siapa yang di pagi hari makan 7 buah kurma ajwa, yang sering orang sebut dengan kurma Nabi, maka dia tidak akan terkena racun dan tidak juga terkena sihir pada hari itu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Jadi Nabi menyebutkan 7, man istabaha bi 7 tamaratin ajwatan lam yadurruhu dzalikal yauma summun wala sihr. Barang siapa yang di pagi hari makan 7 buah kurma ajwa, orang istilahkan dengan kurma Nabi, maka dia tidak akan terkena racun dan tidak juga sihir pada hari itu. Dan ajwa yang bagus ya ajwa dari Madinah. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda SAW, man akala 7 tamaratin mimma baina labataiha hina yusbihu lam yadurruhu summun hatta yumsiya. Barang siapa yang makan 7 buah kurma yang ada di antara 2 tanah bebatuan hitam di Madinah pada pagi hari, maka dia tidak akan dicelakakan oleh racun sampai sore hari. Hadis ini sahih riwayat Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini bagian pertama, artinya kita perlindungan ini dengan banyak berzikir kepada Allah Ta'ala.
Sekarang kita masuk yang kedua, bagian kedua. Bagian kedua, pengobatan bagi sihir yang sudah menimpa pada diri seorang. Bagian kedua ini pengobatan. Cara yang pertama, mengeluarkan sihir tersebut dan menggagalkannya jika diketahui tempatnya dengan cara-cara yang dibolehkan menurut syariat. Ini yang paling manjur ini. Kata para ulama ini paling manjur, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Cuma antum juga perhatikan bahwa yang banyak terkena sihir, kalau menurut Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad di juz yang keempat, kata beliau begini, ghalibu ma yu'athiru ay sihr fi an-nisa'i was-sibyani wal-juhal wa ahli-bawadi wa ahli-bawadi. Ghalibu ma yu'athir ay sihr fi an-nisa'i was-sibyan wal-juhal wa ahli-bawadi. Umumnya sihir itu mengenai para wanita, anak-anak. Jadi wanita itu karena lemah, dia sering kena sihir. Anak-anak, orang-orang bodoh, dan juga orang-orang badui. Dan yang terkenal lagi, wa man dha'ufa hadhu minad dini wa tawakkul wa tauhid. Yang terkenal lagi kata Ibnu Qayyim, yaitu orang yang lemah agamanya, lemah tawakalnya kepada Allah, lemah tauhidnya. Wa man la nasiba lahu min al-awradi al-ilahiyyah wa da'awat wa ta'awudzat an-nabawiyah. Dan juga orang-orang yang dia tidak membaca zikir-zikir, wirid-wirid, doa-doa dan perlindungan yang dari Nabi SAW. Disebutkan oleh beliau dalam kitabnya Zadul Ma'ad di juz yang keempat. Jadi banyak ini yang terkena sihir itu wanita, kemudian anak-anak. Maka antum juga harus hindari itu di rumah itu. Di antaranya juga yang di rumah tuh yang sering terdengar suara musik gitu. Itu juga gampang sekali karena setan paling senang dengan musik. Makanya Nabi mengharamkan sallallahu alaihi wasallam musik itu. Haram. Dan ada buku saya tentang hukum musik. Saya bawakan. Jadi musik itu kalau dia terdengar suara-suara musik dalam rumah itu, setan paling senang untuk masuk. Dan sihir paling gampang untuk masuk ke rumah itu. Atau ada gambar-gambar makhluk hidup juga setan paling senang masuk di tempat itu. Dan paling gampang kena itu. Makanya itu hati-hati. Jadi cara yang pertama tadi, ketika orang terkena sihir dikeluarkan bukhulnya, tempatnya. Karena biasanya orang ketika melakukan sihir itu dia tiup-tiup di bukhul itu, tali ikatan yang dia akan taruh di tempat atau di rumah orang itu, yang orang itu akan tersiksa dengan itu. Karena Allah menyebutkan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan tukang-tukang sihir yang meniup di buhul-buhul. Tiup-tiup itu yang dia taruh di buhulnya. Kalau itu bisa ketemu buhulnya itu, insyaallah paling manjur itu, kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Sekarang kita masuk cara yang kedua, dari bagian yang kedua, cara yang kedua. Cara yang kedua ketika orang terkena sihir, yaitu menggunakan ruqyah yang sesuai dengan syariat. Di antaranya seperti disebutkan oleh para ulama yang disebutkan dalam kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid, yaitu menumbuk 7 helai daun bidara dengan 2 batu. Kemudian 2 bidara ini dimasukkan ke dalam air yang cukup, kemudian dibacakan ayat Al-Quran. Yang dibacakan ayat kursi, itu paling manjur itu ayat kursi.
kemudian Amanar Rasul, dua akhir di surah Al-Baqarah, kemudian surah Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Al-Falaq, An-Nas, itu dibacakan. Kemudian disiramkan kepada orang yang terkena sihir, disiramkan kepada dia, bacakan. Atau diminum oleh dia, diminum dan juga disiramkan, digunakan untuk mandi. Dan ini sudah dimujarab, artinya sudah dicoba, dan banyak yang sembuh. Kemudian di antara caranya lagi dengan membaca ruqyah, artinya baca ayat-ayat, seperti dia baca, kalau nggak pakai tadi daun sidar bidara, tidak pakai itu, ya dibacakan aja langsung, nggak perlu daun sidar, nggak ada masalah, nggak disiramkan nggak masalah, tapi dibacakan kepada orang yang terkena sihir itu, yaitu dibacakan surah Al-Fatihah, dibacakan ayat kursi, dibacakan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, dibacakan surah Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian yang ketiga, membaca beberapa ta'awud, membaca ruqyah dan doa yang mencakup, seperti membaca As'alullah al-azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka, kalau untuk laki ayyashfiyaka, kalau untuk perempuan ayyashfiyaki, gitu. As'alullah al-azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka, 7 kali, dibaca 7 kali. Aku mohon kepada Allah yang maha agung, Rabb pemilik arsy yang agung, agar Allah menyembuhkan kamu, dibaca 7 kali. Riwayatnya sahih, riwayat Tirmidzi, Abu Daud dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi kita pegang di bagian dia sakit, As'alullah al-azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka, 7 kali baca. Atau kita anjurkan orang yang sakit itu membaca bismillah, bismillah, bismillah 3 kali di bagian yang dia sakit. Kemudian dilanjutkan dengan 7 kali a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir, 7 kali. Jadi baca bismillah, bismillah 3 kali, kemudian baca a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir 7 kali. Saya pikir cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.